Bismillahirrahmanirrahim. Mohon sebutkan contoh jika ada ikhtilaf mengambil pendapat yang paling berat. Contoh misalnya, ya, dua pendapat ulama, yang satu mewajibkan, yang satu tidak mewajibkan. Tentu mewajibkan lebih berat daripada tidak. Iya. Sebuah contoh yang sudah kita sebutkan tadi tentang hukum menyela-nyelai jari jemari, atau misalnya hukum ya yang berhubungan dengan apakah sholat witir itu wajib atau sholat witir hukumnya apa? Sunnah. Iya. Atau misalnya yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan boleh. Langsung diambil yang haram tanpa melihat dalil. Apa hukum boikot dalam Islam? Apakah diperbolehkan, Ustaz? Tentunya, akhi, masalah boikot lebih baik kita menunggu perintah ulil amri, itu lebih utama, supaya tidak terjadi kekacauan, Pak. Iya. Walaupun tentunya, Pak, yang berhubungan dengan sekarang, misalnya Israel nih ya, yang terus-menerus membunuhi kaum muslimin, dan kita sebagai solidaritas dan kebencian kita kepada Israel, kita nggak mau beli produk Israel, nggak masalah. Iya, kita tidak mau saudara-saudara kita terus-menerus dibunuhi. Cuma masalahnya produk-produknya ini ada gantinya nggak? Kalau masih nggak ada gantinya, ya udah, ambil gantinya. Tapi kalau nggak ada gantinya, cuma itu aja, sementara kita sangat membutuhkan, gimana? Ya, karena negara-negara yang mendukung Israel banyak, Pak. Banyak. Sekarang negara-negara yang mendukung Israel kita boikot juga. Jepang kan mendukung Israel, Pak. Berarti Bapak jangan pakai Toyota tuh, Pak. Jepang mendukung Israel. Gimana, Pak, boikotnya? Nah, sini tentu harus kita melihat. Ya, dalam boikot pun tidak boleh kita serampangan, tidak boleh brutal dan yang lainnya. Ya. Bolehkah mengganti siwak dengan sikat gigi dengan berkumur dengan cairan herbal, Ustaz? Yang penting menimbulkan wanginya. Boleh, nggak apa-apa. Cuma masalahnya kira-kira bersih nggak tuh giginya? Kotorannya hilang nggak? Hanya sebatas dengan apa? Berkumur-kumur. Iya. Namun apakah berkumur-kumur hukumnya sama dengan bersiwak? Tidak. Karena kemarin kita sudah sebutkan definisi siwak itu apa? Menggunakan alat untuk membersihkan apa? Mulut dan gigi kita. Ya. Tolong jelaskan perbedaan pelaksanaan qashar sholat dengan jamak. Jamak adalah menggabungkan dua sholat. Jamak menggabungkan dua, itu hanya berlaku untuk zuhur dan asar, maghrib dan isya. Jamak itu bukan kekhususan musafir. Orang yang sedang tidak safar,
yang mukim boleh menjamak bila ada kerepotan. Dalilnya hadis riwayat Nasa'i dari hadis Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW pernah menjamak antara zuhur dan asar di kota Madinah. Di kota apa? Madinah. Juga Rasulullah SAW pernah menjamak karena hujan lebat. Ya. Namun tentunya penting dipahami Pak ya, bahwa menjamak dua sholat ketika hujan itu khusus di masjid dengan berjamaah. Adapun antum yang ada di rumah tidak disyariatkan menjamak. Kenapa? Karena tujuan menjamak saat hujan itu untuk memelihara sholat berjamaahnya. Ya. Kemudian adapun qashar itu mengurangi jumlah rakaat. Dan ini khusus ketika safar saja. Khusus ketika apa? Safar. Nah, jamak, Pak, disyariatkan apabila ada kerepotan. Adapun kalau tidak ada kerepotan di mana kita bisa melakukan sholat pada waktunya masing-masing, maka tidak disyariatkan apa? Jamak. Ya. Makanya Ibnu Abbas ketika meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW menjamak dua sholat tanpa ada hujan dan tanpa ada rasa takut. Kata Ibnu Abbas apa? Li'alla yuharrija ummatahu, supaya tidak menyusahkan umatnya. Sehingga para ulama beristimbat, berarti itu menunjukkan bahwa jamak dua sholat itu ketika ada haraj. Ketika ada apa? Ya, haraj, kerepotan, ya. Dulu saya pernah mencuri mangga milik tetangga. Pada lebaran Idul Fitri kemarin saya halal bihalal dan meminta maaf kepada pemilik mangga. Perlukah saya ceritakan kepada pemilik mangga tersebut? Harusnya begitu, Pak. Jangan hanya maafin ya, yang penting udah maafin. Tadi dulu, masalahnya antum mengambil milik dia itu. Bilang maaf dulu saya pernah ngambil mangga, tolong dihalalin ya, dimaafin. Kalau dia bilang bayar, ya udah bayar. Ya, itu milik dia masalahnya, antum mencuri. Tetangga saya merayakan malam Idul Fitri itu dengan memutar DJ takbir. Apa DJ takbir? Ada juga yang memutar takbir plus beduk. Ada juga yang memutar takbir saja, dikeraskan melalui speaker. Yang sunnah itu antum yang takbir, bukan mutar radio kaset antumnya diem aja nggak mau takbir. Iya, yang sunnah itu kitanya yang takbir, Mas. Dan terjadi khilaf para ulama. Apakah takbir hari raya Idul Fitri itu boleh dimulai dari malam atau hanya boleh dimulai dari pagi? Tapi udah bunyi ini, Pak. Iya, boleh melanggar nggak? Dikit aja ya. Pendapat yang saya condong kepadanya boleh dimulai dari malam. Itu mazhab Syafi'i. Dalilnya ayat. Bahwasanya Allah berfirman, "Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum." Hendaklah kalian menyempurnakan jumlah bilangan Ramadan dan hendaklah kalian bertakbir. Sedangkan malam Idul Fitri sudah sempurna bulan Ramadan. Adapun hadis bahwa Rasulullah SAW memulai takbir di pagi hari itu hadis yang lemah. Ya. Kenapa? Karena jalan-jalannya tidak saling menguatkan. Bahkan justru malah menjadikan itu berillat, berpenyakit. Demikian wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.